Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Guru di sini juga baik. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, guru absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, berhubung semuanya sudah masuk, berarti hari ini nihil ya. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Iya, bagus. Semuanya sudah siap ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari lagi tentang memahami isi dongeng. Nah, untuk memahami isi dongeng itu seperti yang kita lakukan kemarin, kita bisa dengan cara menulis kembali cerita dongeng tersebut. Nah, untuk memahami isi dongeng, anak-anak itu ya bisa dengan menggunakan gambar berseri seperti ini yang sudah kita lakukan seperti hari Kamis kemarin. Nah, di sini Bu Guru punya gambar. Nah, ini yang berkaitan dengan dongeng yang sudah dibagikan Bu Guru, yaitu antara si Kiki dan Kiku. Nah, sudah anak-anak baca semua dongengnya? Oke, kalau sudah dibaca, ini nanti coba diperhatikan lagi ini gambarnya. Nah, dari yang ditunjukkan Bu Guru ini ada berapa gambar? Ya, pintar. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti anak-anak ketika menulis kembali isi dongeng atau cerita dongeng, Bu Guru harap ini nanti diurutkan sesuai tanda panah ini gambarnya. Berarti ini nanti yang pertama gambar ini, kemudian ini yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, anak-anak masih ingat cara menulis kembali isi dongeng atau menceritakan kembali isi dongeng? Ya, untuk menulis kembali isi dongeng, anak-anak harus ingat ya. Nah, itu ceritanya siapa saja. Nah, diingat-ingat pelakunya. Nah, ini nanti sesuai urutan gambar ini, pelakunya juga sama. Kalau di sini ada Kiki dan Kiku, ini nanti juga semuanya menceritakan Kiki dan Kiku. Tidak boleh menceritakan yang lain, misalnya seperti ada apa ini, kancil atau ada buaya, harimau. Nah, itu salah ya, tokohnya harus sama. Nah, karena kemarin itu yang dikerjakan anak-anak itu sudah bagus, tapi ada juga pelakunya itu yang gonta-ganti. Nah, di sini kan berarti tidak tepat. Nah, isi ceritanya gitu. Nah, kemudian diingat lagi nanti dalam penilaian ketika menulis, Guru punya 4 kriteria ya. Nah, seperti ini. Yang pertama, penggunaan EYD yang tepat. Kemarin sudah disampaikan Guru, dalam penggunaan EYD yang tepat itu berkaitan dengan huruf kapital dan tanda baca. Nah, kemudian yang kedua, kelengkapan penulisan kata. Anak-anak dalam menulis itu kata-katanya itu lengkap enggak? Atau masih ada yang kurang-kurang? Itu nanti bisa mengurangi nilai. Kemudian yang ketiga, kesesuaian isi teks dengan tema. Nah, seperti yang diceritakan Bu Guru tadi, isi teksnya itu harus sesuai dengan tema. Jangan di sini ceritanya antara Kiki dan Kiku, kok anak-anak menulisnya itu ada yang menceritakan buaya, ada yang menceritakan kambing atau kancil. Nah, itu kan tidak sesuai. Nah, di sini Bu Guru tekankan lagi kesesuaian isi teks dengan tema. Kemudian yang terakhir, penggunaan kalimat yang efektif. Nah, dari 4 kriteria ini yang nanti akan Bu Guru gunakan untuk menilai hasil tulisan anak-anak. Nah, seperti kemarin sama yang siklus 1 kemarin, Bu Guru juga menilainya sama menggunakan kriteria 4 ini. Nah, tapi hasil yang anak-anak peroleh itu sudah bagus, namun masih kurang
masih ada beberapa anak yang penggunaan EYD-nya kurang tepat. Nah, misalnya penggunaan huruf kapital. Diingat, penggunaan huruf kapital itu di awal kalimat itu harus kapital ya. Terus kalau kalimat berita berarti diakhiri dengan tanda baca apa? Ya, pintar, titik. Nah, jadi perlu ditekankan Bu Guru lagi nanti ketika menulis, anak-anak harus memperhatikan EYD. EYD itu apa? Ejaan ya. Nah, kemudian yang kedua, kelengkapan penulisan kalimat. Kalimatnya itu nanti kata-katanya itu harus lengkap. Jangan kurang-kurang seperti. Nah, ada beberapa kemarin yang menulisnya kurang-kurang. Nah, ketika menulis, setelah ditulis anak-anak itu dibaca lagi tulisannya itu kurang enggak. Nah, biar tidak mengurangi nilai. Bu Guru harap untuk yang kedua ini nanti nilainya harus lebih bagus dari yang kemarin. Ya. Nah, ada pertanyaan? Oh ya, nanti kalau masih ada yang merasa bingung atau belum paham bisa tanya Bu Guru. Bisa WA Bu Guru ya. Nah, untuk tugas hari ini Bu Guru minta lagi silahkan cerita dari dongeng si Kiki dan Kiku ini nanti ditulis. Nah, setelah itu nanti setelah menulis dibaca lagi. Sudah tepat apa belum tulisannya? Ya. Nah, terus kalau belum dibetulkan. Ya, paham? Oke, demikian tugas dari Bu Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.